Welcome to Alpha Mega Church. Today's gonna be a great day. Mari kita bagi berdiri bersama. And let's worship Jesus together. Tepuk tangan bersama. Buktikanmu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, sama-sama nyanyikan. Buktikanmu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Angkat tangan bersama, kau angkat sakitku.
Mari bersama-sama tandaikan kedua tangan kita. Tuhan, kami percaya cinta-Mu ada buat setiap hidup kami, Tuhan. We love you, Jesus. Nyanyikan bersama. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is. Angkat tangan kita bersama. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Lord. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Berikan tepuk tangan soal luar biasa untuk Tuhan kita. Cinta-Mu Tuhan. Nyanyikan bersama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yes, Lord. Walau ku kecil, aku ini miliknya. Aku ini miliknya. Mari bersama. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Amin. Itu firman-Nya, ku pegang selamanya. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Thank you, Jesus. Itu firman-Nya, ku pegang selamanya. Thank you for your love, Jesus. When I am weak, He is my strength. Yes, God. His love surrounds me. His hands covers me. When I am weak, He is my strength. He is my strength. His love surrounds me. His hands covers me. Oh, cintanya bagi saya, bagi saya. Amin. Selalu ada. Oh, cintanya, oh, cintanya bagi saya, selalu ada. Mari bersama. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Perkatakan ini bersama. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. That Jesus loves me so. Berikan tepuk tangan soal-soal luar biasa untuk Tuhan kita. Dia Tuhan yang mencintai setiap hidup kita. Tuhan, kami percaya cinta-Mu buat kami.
Engkau mencintai kami lebih dari apapun. Kami mau percaya ini ya Tuhan. Oleh karena itu Alpha Omega Church, sekali lagi bersama-sama kita deklarasikan, oh cintanya tak tinggalkan, selalu ada. Deklarasikan untuk diri kita masing-masing. Tanya bagi saya selalu ada, oh cintanya. Selalu ada, oh cintanya. Yes, Jesus. Amin. Tak tinggalkan, selalu ada bersama, oh cintanya bagi saya. Ini kami percaya Tuhan, tak tinggalkan, selalu ada, oh cintanya. Woo! Bagi saya tak tinggalkan, selalu ada. Yes, Jesus loves. The Bible tells me so. The Bible tells me so. That Jesus loved me so. That Jesus loves me so. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Come on. Thank you Jesus. Mari bersama-sama tadahkan kedua tangan kita lebih tinggi dari biasanya. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari cintanya Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Bahkan di titik terendah kita pun, Dia malah mengorbankan nyawanya. Yesus mengorbankan nyawanya untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Oleh karena itu Alpha Omega Church pada siang hari ini, apapun kondisi kehidupan kita, entah kita dalam posisi gunung ataupun lembah, Dia Tuhan yang tetap mencintai setiap kehidupan saudara. Apapun kondisi kehidupan kita, apapun musim kehidupan kita, Dia Tuhan yang menyayangi setiap kehidupan saudara. Apapun yang kita rasakan saat ini, apapun pergumulan yang kita hadapi, di saat kita merasa tidak ada seorang pun yang mencintai setiap kehidupan kita, di saat kita nggak memperoleh kasih itu, Dia Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan yang terus mencintai setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kenapa nggak pada siang hari ini bersama-sama tadahkan kedua tangan kita mau bersyukur kepada Tuhan atas cintanya Tuhan yang tidak terbatas buat setiap kehidupan kita, atas cintanya Tuhan yang selalu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Come on Alpha Omega Church, kami bersyukur Tuhan atas cintamu Tuhan. Engkau mengasihiku, Engkau menyayangiku. Kami bersyukur Tuhan atas cintamu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, cintamu Tuhan. Oh Jesus, oh
Rasakan kasih Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. You love me so much, Jesus. We honor your love, Jesus. Kasih ya Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Mari bersama-sama. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Yes, Jesus. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Angkat kedua tangan kita bersama. Tak terbatas kuasa-Mu, yes Lord. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu. Engkau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Perkatakan ini dengan yakin. Tak terbatas kuasa-Mu, amin Jesus. Tak terduga cara-Mu. Engkau yang kami andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu buat kami Tuhan. Yes Jesus. Tak terduga jalan-Mu. Engkau kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi angkat kedua tangan kita bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu, amin Jesus. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, amin Jesus. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Berkatakan bersama. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Yes Lord. Anugerah-Mu tak pernah
Kamu lebih dari sekali lagi bersama-sama katakan sebab kasih selalu terulur bagiku, Tuhan keselamatanku, dan tanganmu selalu terulur bagiku, Tuhan keselamatanku, dan tanganmu Tuhan selalu terulur bagiku, Kau Tuhan keselamatanku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang selalu memegang kami dengan tangan-Mu yang kuat, membuat kami boleh terus melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Ketika kami jauh dari Engkau, tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau terus mengulurkan tangan-Mu, supaya keselamatan kami akan terus Engkau jamin, dan membuat kami ada di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semua hari ini yang telah memuji dan memuliakan Tuhan. Yakinkan kami Tuhan bahwa penyertaan-Mu tidak meninggalkan kami. Haleluya. Dan menyadarkan kami betapa pentingnya kami dekat dengan Tuhan. Dan ada di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah menyiapkan ibadah pada sepanjang hari ini. Haleluya, memberkati hidup mereka menjadi hidup kesaksian untuk kemuliaan nama-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan. Roh Kudus tolonglah supaya kami boleh menangkap pesan-pesan Tuhan yang berguna untuk hidup sekarang dan yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Bersama kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Kita memberi salam saudara-saudara kita dan kita mendengar pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ada momen dalam hidup kita di mana kita merasa terjebak dalam lingkaran yang sulit. Kita mungkin terjebak dalam kebiasaan yang buruk, merasa stuck dalam masalah yang gak jelas arahnya, atau bahkan terperangkap dalam kecanduan yang sulit untuk kita lepaskan. Rasanya berasa dalam lubang hitam yang gak ada jalan keluarnya. Nah, good news-nya, kita gak harus terjebak selamanya. Ada harapan buat kita semua, ada kekuatan yang bisa merobohkan tembok-tembok yang membatasi diri kita, dan kekuatan itu datang dari Tuhan. Maka dari itu kami ingin mengajak kita semua buat hadir di Champion Gathering tanggal 1 Juni 2024 di ELC DPU. Untuk pendaftaran bisa kontak langsung di Saudari Rahel. Bagi kalian yang di Surabaya, yuk undang saudara, teman, sahabat kamu untuk join di acara ini. Jadikanlah ini sebagai titik awal bagi perjalanan hidup baru yang dipenuhi dengan kemenangan.
Son of Praise akan mengadakan special worship night lagi, dan kali ini di Surabaya. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Juga akan ada kawan kita, Pastor Joan Mogi, yang akan menyanyi dan sharing firman Tuhan di hari itu. Yuk join bersama di hari Kamis 13 Juni. Pintu akan dibuka jam 18.30 di Alpha Omega Church Darmo Permai. Pastikan Anda tidak datang sendirian, ajak kawan, keluarga, dan siapa aja yang kita tahu. Daftarkan diri kita segera dan kita akan menikmati waktu memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan begitu powerful. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo Omega Church, thank you untuk support dan partisipasinya dalam program kita, mengentaskan kemiskinan melalui pemuritan dan pengembangan anak. Oleh kemurahan Tuhan, hari ini ada 215 anak di bawah kegiatan sosial EOC in partnership dengan Compassion. Baik dari kategori anak SD, SMP, SMA, kursus, kuliah, dan mengemban tugas, mengentaskan kemiskinan melalui pemuritan dan pengembangan anak. Bukanlah hal yang mudah, ada pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan juga dana. Tapi karena bantuan, support, dan doa Anda, kita bisa terus konsisten dan berbuah. Kami memegang target finishing well bagi setiap anak yang terdaftar di bawah program kita. Dan kemenangan yang bisa disaksikan dari tahun ke tahun adalah anak-anak yang lulus dari program yang cukup panjang ini. Mereka memiliki pekerjaan, mentalnya diubahkan, kerohaniannya dibangun. Kapasitasnya dikembangkan sehingga ada perubahan pribadi, bisa menjadi berkat bagi keluarga mereka dan orang lain. Seperti yang Anda tahu, apa yang kita lakukan bukan sekedar memberi makanan dan minuman, atau mengirim makanan dan minuman, atau visitasi, atau ibadah massal. Entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Tetapi yang kita lakukan adalah memilih langkah yang lebih menantang, yaitu pemuritan serta mentoring, serta tutoring harian dan mingguan bagi anak-anak ini. Staff, mentor, tutor, dan beberapa jemaat berjeri lelah setiap hari, setiap minggu demi konsistensi misi kita. Mengentaskan kemiskinan melalui pemuritan dan pengembangan anak. Karena doa dan support Anda, kita bisa memberikan bantuan berupa bantuan pendidikan, pemberian SPP, pemberian uang les, pemberian buku tulis sekolah, pemberian buku sekolah atau tas sekolah, pemberian seragam sekolah, pemberian uang pangkal, pemberian uang praktikum, pemberian les life skill seperti kursus komputer, bahasa asing, cooking class, musik, media, administrasi, dan lain-lain. Pemberian kursus khusus 1 tahun siap kerja. Bantuan dalam pertumbuhan kerohanian anak berupa mengadakan ibadah bersama, retreat bersama, pemberian hadiah bingkisan Natal, pemberian bingkisan Paskah, menyiapkan mentoring dan tutoring untuk semua anak. Bantuan untuk pertumbuhan fisik berupa pemberian makanan bergizi, vitamin, alat-alat mandi, ketahanan pangan, seminar tentang pola hidup sehat, tenang bersama, olahraga bersama, dan juga pemberian sembako bagi keluarga. Memeriksa kesehatan berkala secara gratis. Bantuan keperluan sosio-emosional anak berupa bantuan konseling psikolog anak, memberikan pembekalan tentang keluarga dan anak, merayakan ulang tahun bersama, program ketahanan pangan, bantuan penanganan kekerasan, dan menyediakan tes bakat dan minat anak. Selain itu, juga ada bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak secara rutin kita lakukan, atau yang biasa kita sebut sebagai emergency, seperti pengobatan anak jika harus opname di rumah sakit. Kita juga menyediakan biaya SPP full jika kondisi keluarga benar-benar tidak memungkinkan untuk menyekolah anak-anak. Tujuan dari kegiatan sosial kita adalah mengentaskan kemiskinan anak melalui pemuritan dan pengembangan anak. Dan kita sangat percaya bahwa ini adalah sarana dalam perkabaran Injil, serta menanamkan kasih Tuhan bagi setiap anak yang dilayani. Thank you Alpha Omega Church in partnership dengan Compassion untuk pengorbanannya. Dan boleh terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi bangsa ini. Tetaplah semangat memuridkan, membangkitkan pemimpin, merubah kehidupan. Nama Tuhan dipermuliakan, Soli Deo Gloria. Halo semuanya, nama saya Lois Lorencia Kusoy. Saya join di AOC ini sejak November tahun 2022. Saat ini saya juga melayani sebagai usher di AOC DPU. Sebelumnya saya suka berpindah-pindah gereja, tapi waktu saya masuk di AOC, saya melihat orang-orang di sini begitu humble dan ramah. Setelah ibadah pun masih ngobrol satu sama yang lain. Tidak kenal pun tetap masih disenyumin. Bahkan setelah beberapa kali datang, saya diajak komsel oleh Genovi, guru anak saya di Joy Kids Ministry. Awalnya saya bimbang karena saya ini orang yang introvert dan tidak pandai basa-basi atau ngobrol sama orang lain. Tapi saya coba dan akhirnya saya datang dengan rutin.
Di Komsel saya belajar lebih terbuka, belajar sharing, dan senang sekali punya keluarga yang bisa menerima kekurangan-kekurangan saya. Dan bahkan setelah tahu kekurangan saya, mereka masih tetap menerima, bahkan disupport terus untuk bertumbuh jadi lebih baik dari sebelumnya. Hari Kamis 16 Mei kemarin saya ikut momen bersama Roh Kudus di AOC DPU. Saat berangkat, saya sebenarnya sedang dalam keadaan hati dan pikiran yang kacau karena ada aja problem dan masalah. Di saat saya pengen lebih dekat lagi sama Tuhan, kok ada aja halangannya rasanya. Tapi saya tetap datang. Waktu berdoa dan menyembah, saya merasa plong banget rasanya hati ini. Kemudian tibalah di mana ditanya siapa yang belum pernah menerima karunia bahasa roh, dan saya ingin menerimanya. Saya angkat tangan. Setelah itu orang-orang di sekitar saya mulai mendoakan saya. Waktu itu saya ingat ada Cenovi PKS saya dan Celita. Wow, ini benar-benar menjadi momen yang tidak terlupakan sampai kapanpun itu. Di momen itu benar-benar merasakan sendiri, saya gemetar, menangis begitu rupa, dan mulut ini tidak bisa diam. Tidak bisa saya kendalikan, dan ada kata-kata yang keluar dari mulut saya, yang saya tidak pernah tahu. Di situ saya mulai menyadari saya menerima karunia bahasa roh. Padahal datang dengan keadaan seolah tidak siap, tapi Tuhan berikan. Mungkin di awal tidak terlalu kedengeran karena saya sambil sesak napas, sambil semuanya bergetar, tapi saya merasakan Tuhan melawat saya dengan begitu dahsyatnya. Sampai sekarang saya masih speechless, kayak mikir, apa benar aku ini bisa berbahasa roh? Kemudian besoknya di hari Jumat 17 Mei saya datang lagi di hari yang kedua. Di hari itu diajak untuk siapa yang sudah menerima karunia bahasa roh untuk terus menggunakan. Dan saat itu saya tahu dengan pasti bahwa Tuhan memberikan karunia itu kepada saya. Saya berharap ini menjadi awal yang baru untuk merubahan hidup saya yang lebih baik lagi. Karena jujur aja sebelum saya masuk AOC, saya seperti orang yang hilang arah dan sangat gampang terbakar roh dengan banyak hal di luaran sana. Tapi saya belajar di AOC bahwa selain kuasa dan karunia, kita juga perlu punya karakter Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Thank you untuk Cenovi dan Komsel Supersel 1 yang sudah jadi keluarga rohani yang luar biasa, yang menerima tapi juga mengingatkan terus untuk jadi lebih baik lagi. Thank you untuk Alpha Omega Church sudah jadi rumah rohani buat saya, suami saya, dan anak-anak untuk bisa tertanam, bertumbuh, dan diproses jadi lebih baik lagi. Tuhan masih belum selesai dengan kita semua, biar Dia terus mengerjakan karyanya di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Tiba saatnya kita semua mendapat kesempatan untuk memberi, dan Alpha Omega Church selalu mengingatkan bahwa tidak ada siapapun yang dipaksa untuk memberi, tapi ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk membawa ucapan syukur kita datang kepada Tuhan untuk setiap perbuatan baik yang telah Tuhan lakukan bagi kita semua. Kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih buat setiap perbuatan baik yang telah Tuhan lakukan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami sampaikan kepada Tuhan. Kami percaya setiap persembahan yang kami buat akan sangat berguna bagi visi misi Alpha Omega Church untuk menjembatani jiwa-jiwa berjumpa dengan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati setiap persembahan yang saudara-saudara sampaikan. Puji Tuhan. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang Foundation of Life, dasar dari kehidupan. Dan pembahasan kali ini akan membahas tentang hilangnya orang Kristen. Hilangnya orang Kristen. Saudara-saudara, kita kalau melihat di dalam
laporan-laporan tentang mereka yang naik ke atas gunung. Kadang-kadang ada yang bilang Gunung Ciremai itu sangat berbeda dengan gunung-gunung yang lain. Katanya ada cerita-cerita mitos di sana. Tetapi ada juga mereka yang perginya hanya ke Tawangmangu saja dan mendaki bukit Mongkrang yang tidak terlalu tinggi. Tapi ternyata di sana pun ada juga yang kesasar dan terhilang sampai 2-3 hari. Ya, saudara-saudara sekalian, di dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita tidak tahu dan kita akan mencobanya sendiri, tentu kita akan mengalami hal-hal yang kelihatannya berbeda, dan kadang-kadang kita bisa kesasar dan bahkan sampai terhilang. Ya, memang ada pesan mengatakan kalau kamu kerja gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Memang untuk gagal bangkit lagi itu harus, tetapi kita tidak diajarin untuk kesasar lagi dan kesasar lagi. Ya, saudara-saudara, karena kesasar itu yang membuat ada orang yang sampai terpleset dan harus jatuh ke dalam jurang yang dalam. Patah tangan, pecah kepalanya, hilang telinganya, ya, dan lain sebagainya, sehingga dia mengalami cacat, ya, dan ini akan terbawa terus. Untung kalau tidak sampai meninggal. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita, dalam perjalanan ini sama, ya, halnya. Bulan yang lalu saya mendapat kesempatan untuk pergi, ada di Eropa, dan saya di Holland mendapat kesempatan 6 kali pelayanan di sana, saudara-saudara, di hari Minggu. Dan di hari-hari biasa, beberapa kawan ini dia mengajak saya untuk pergi. Tadinya saya pikir saya bisa jalan sendiri, ya. Tapi saya juga berpikir lagi, kalau saya tidak membuat rencana yang matang, saya bisa buang waktu di jalan, bisa kesasar dan sebagainya. Tapi karena mereka sudah menyiapkan jadwal, terus saya merasa saya lebih aman. Dan benar, ketika pergi ke satu tempat, ternyata memang tempat-tempat yang indah, yang baik, yang bersejarah, ya, gereja-gereja yang dibangun di abad pertengahan, ya, ada yang juga di bawah tahun 1000, ya, ada yang di tahun 11, ya, 1100 atau sebagainya. Saudara-saudara, begitu bagus karena ada penuntunnya. Nah, di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara, kita mesti tahu bahwa Tuhan itu bukan sekedar tebak-tebakan dengan kita. Kita bukan disuruh untuk mencari-cari, untuk menemukan, tetapi Tuhan justru menyatakan dirinya. Dia menyatakan rencananya, kehendaknya, dan bahkan jalannya dan tujuannya untuk kita, supaya kita paham. Sehingga pesan Tuhan bagi kita, dia mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi jelas sekali yang dia ucapkan. Kalau kamu mau tahu jalannya, akulah jalannya. Kalau kamu mau tahu benar atau tidak, akulah kebenaran. Kalau kamu mau hidup, akulah hidup itu. Dan ini ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu kita perlu belajar dengar suaranya, supaya kita bisa menikmati hasilnya. Ya, ini penting, saudara-saudara. Hanya seringkali kita ini tidak fokus saat Tuhan memberitahu kepada kita, ketika dia menyampaikan rencananya buat kita, dan saat kita tidak fokus, ini yang membuat kita lalu berkata, wah, aku tidak tahu pesan itu. Ya, saudara-saudara, dan kita kesasar, dan bahkan bisa terhilang. Nah, sebuah kisah yang dicatat di dalam Perjanjian Lama, ditulis di kitab Rut. Ya, karena kitab Rut ini yang dikenal adalah Rut,
Sehingga pembahasannya sering orang membahas tentang Rut dan dia tidak membahas tentang Naomi. Ya, jarang sekali dibahas tentang Naomi. Dan hari ini kita akan melihat tentang Naomi. Rut 1 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya ajak kita semua untuk mengucapkan, membaca ayat ini supaya kita tahu cerita tentang Naomi. Mari kita mulai. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya ini, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Puji Tuhan. Saudara-saudara mungkin perlu membaca terus sampai pasal 2 di rumah, supaya saudara-saudara lebih mengerti tentang riwayat Naomi. Nah, saudara-saudara, Naomi ini adalah gambaran dari orang-orang percaya, ya, orang Kristen, pengikut Kristus. Kita dengar banyak cerita tentang Rut, tetapi kali ini kita akan melihat memang Rut ini menceritakan tentang God's restoration and redemption for people. Ya, pemulihan dan pembebasan Tuhan untuk manusia. Ya, Yesus lahir dari keturunan Rut. Ya, dia adalah orang Moab. Nah, tapi bagaimana dengan Naomi? Naomi ini jarang dibahas seperti anak sulung, anak bungsu yang terhilang. Ya, saudara-saudara. Tetapi kali ini kita akan melihat tentang Naomi. Naomi ini gambaran dari gereja. Kalau gereja itu bukan gedungnya, maka kita ini adalah gereja. Naomi itu menggambarkan atau represent gereja atau orang Kristen, pengikut Kristus. Naomi menggambarkan bagaimana hilangnya orang Kristen. Karena dia lost track. Ya. Kalau tracknya itu salah, ini arahnya bahaya. Dia bisa bertubrukan, ya, dia bisa lepas dari relnya, ujungnya sudah tidak ada jalan lagi, ya. Saudara-saudara, oleh sebab itu orang Kristen, pengikut Kristus harus selalu stay on track. Ya, harus tetap ada di dalam jalur di mana Tuhan minta kita ada di sana. Situasinya apapun, sulit, mudah, senang, susah, kita perlu tetap stay on track. Ada kata-kata yang baik, saudara-saudara. Tiap anak Tuhan bisa saja kehilangan arah, tapi Tuhan punya caranya untuk mengembalikan anaknya
melalui kita semua. Coba kita ucapkan sama-sama, tiap anak Tuhan bisa saja kehilangan arah, tetapi Tuhan punya caranya untuk mengembalikan anaknya melalui kita semua. Dengan catatan, bukan berarti hilang itu tidak apa-apa. Ya, karena terhilang itu banyak susahnya. Ya, saudara-saudara. Nah, yang pertama, dinamika pencari kesejahteraan. Inilah keluarga Naomi. Elimelek dan Naomi ini dia pindah ke Moab karena dia mencari kesejahteraan. Salah enggak mencari kesejahteraan? Enggak salah. Tapi fokusnya harus tetap kepada Tuhan. Israel mengalami kelaparan, tapi tidak dicatat sampai matilah separuh dari jumlah Israel. Di Bethlehem mati, tidak ada. Tapi inilah yang dibayangkan oleh Elimelek dan Naomi. Karena apa? Karena pesan Alkitab mencatat Naomi dan Elimelek ini pergi dengan tangan yang penuh. Dan sekarang mereka pulang dengan tangan kosong. Saudara-saudara, kalau mereka keluar dari Israel, dari Bethlehem dengan tangan yang penuh, pergi ke Moab, artinya di sepanjang jalan ceritanya itu adalah kita nanti di Moab akan 1, 2, 3, 4, 5. Karena tangannya penuh. Tapi sekarang kalau dia pulang dari Moab dengan tangan kosong, ceritanya lain lagi. Karena dia dengar di Bethlehem Tuhan memberi mereka makanan. Saudara-saudara, kita memang kalau mendengar pesan-pesan dari pelaku bisnis dan pengamat ekonomi, mereka memberitahu tahun 25 belum baik-baik saja. Lalu pesannya lagi, dia bilang Indonesia ini ke depan ini 60% itu adalah kelas menengah ke atas. Lalu dia bilang justru yang ekonomi lemah yang di bawah mereka terjamin dengan bansos, dengan BLT dan lain sebagainya. Tapi yang menengah ke atas mereka akan mengalami kebingungan untuk suatu masa yang cukup panjang. Nah, ini kita tidak tahu. Saudara-saudara, tetapi kita perlu belajar dari Yusuf. Ya, Yusuf dia diberi Tuhan hikmat. Ketika 7 tahun kelimpahan, dibuat apa? Ketika 7 tahun kelaparan, apa yang mesti dilakukan? Nah, jadi kita semua perlu tetap stay on track. Kita perlu mendengar apa yang Tuhan sampaikan bagi kita. Cari terus pesan Tuhan, jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, ketika mereka pindah ke Moab, ada hal-hal yang mereka lakukan justru melanggar aturan Tuhan. Anak-anak laki mereka menikah dengan orang-orang Moab. Moab ini adalah bangsa yang selalu memusuhi Israel dan membuat Israel menghadapi banyak kesukaran karena Moab. Tetapi justru mereka pindah ke sana dan justru mereka menikah dengan orang-orang perempuan Moab. Sampai saatnya suaminya meninggal, kedua anaknya laki-laki meninggal, dan Naomi dalam keadaan kesukaran. Pernahkah kita juga mengalami hal seperti itu, saudara-saudara? Ikut Tuhan, kita merasa, waduh, perlu cari sejahtera yang lebih. Dari cari sejahtera yang lebih banyak salah, sehingga kesukaran-kesukaran datang. Saudara-saudara perhatikan, Tuhan itu Tuhan yang punya rencana dan merancangkan damai sejahtera bagi kita semua. Tetapi kita perlu tahu,
Jangan sampai kita lebih senang mengejar kesejahteraannya daripada mengejar Tuhan yang sebagai pemberi kesejahteraan. Ini penting, ya. Ketika kita hanya mencari kesejahteraannya, ada hal-hal yang di luar nalar kita, di luar kemampuan kita berpikir. Tahu-tahu tantangan-tantangan yang tidak kita bayangkan muncul semua. Saudara-saudara, marilah kita mau tetap mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Sebab kita ini sudah ada di dalam tangannya. Ya, puji Tuhan. Nah, dalam perjalanan mencari kesejahteraan, Naomi itu yang dulunya namanya artinya sweet, pleasant, manis dan menyenangkan. Tetapi sekarang namanya berubah menjadi Mara yang artinya pahit. Lihat ya, banyak sekali orang-orang pengikut Kristus, orang-orang Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, tetapi dia dengan begitu gampang, tiba-tiba dia berubah menjadi kecut hati, pahit hati, tawar hati. Padahal sebenarnya dia sendiri sudah punya pengalaman sweet and pleasant. Haleluya. Jadi mari kita jangan sampai terbawa oleh tadi itu bayangan kelaparan di Bethlehem. Lalu kita tahu, pasti di Moab aku akan lebih bahagia dan sejahtera. Ternyata kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, lalu hanya mengandalkan kesejahteraan kita sendiri, justru kita akan kehilangan banyak dan menjadi terhilang. Alkitab mencatat sebuah cerita yang mirip dengan ini. Ketika Abraham memberitahu kepada keponakannya Lot yang jauh lebih muda. Dia berkata, daripada nanti hamba-hamba kita dan ternak kita makin banyak, lalu kita ini bertengkar karena lahan atau tempat kita berkembang itu sempit, silahkan kamu pilih. Kamu mau pergi ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Ini sebagai orang muda, mereka dia lihat tempat yang indah. Dan selalu lembah Sodom dan Gomora itu disebut sangat indah. Dan begitu dia angkat mata, dia lihat sudah tidak perlu berpikir lagi, pilihannya adalah Sodom dan Gomora. Dan benar, saudara-saudara, mereka pindah ke sana, lalu nilai-nilai value Sodom dan Gomora itu yang diterima oleh Lot. Membuat anak-anaknya pun semuanya hidup seperti Sodom dan Gomora. Dan waktu Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, karena mau tidak mau dia ini ikut keluar dari Ur Kasdim bersama dengan Abraham, sehingga Tuhan juga peduli dengan mereka, dengan Lot. Saudara tahu waktu Tuhan keluarkan dari sana, istri Lot ini masih sempat-sempatnya. Sudah diberitahu jangan noleh, jangan noleh. Tapi dia pikir pesan jangan noleh tidak banyak arti. Begitu dia menoleh, dia menjadi tiang garam. Dan tertinggal di sana. Saudara-saudara, kita perlu tahu Tuhan berpesan itu seperti Tuhan bersumpah. Tuhan menyampaikan pesannya itu sebagai ikatan janji bagi kita. Di tengah kehilangannya, terhilangnya arah Lot, Tuhan masih pegang kendali. Ya, di tengah hilang arahnya Naomi, Tuhan masih pegang kendali. Ya, di tengah hilangnya arahnya pengikut-pengikut Kristus, yang ini yang sedang terjadi, Tuhan itu masih pegang kendali. Dia punya kuasa yang besar untuk menuntun hidup kita. Tetapi ingat baik-baik, pesan Tuhan itu seperti sumpah. Pesan Tuhan itu seperti ikatan janji dengan kita.
Oleh sebab itu pegang dengan baik. Haleluya. Sekali lagi tiap anak Tuhan bisa kehilangan arah, tetapi Tuhan punya caranya untuk mengembalikan anaknya. Haleluya. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyediakan Rut. Ya, ingat ya, dinamikanya mencari kesejahteraan itu bisa begitu rupa. Ya, saudara-saudara. Tapi ini sekarang Tuhan menyediakan Rut bagi Naomi. Mencari kesejahteraan itu, saudara-saudara, seringkali membuat kita kebingungan. Aku pikir nanti akan begini, ternyata hari ini aku mengalami begini. Ya, aku pikir kalau aku dapat begitu, aku akan happy. Ternyata hari ini begini. Saudara-saudara, kita mau belajar dari Naomi, dari keluarga Elimelech, ya, dari Lot. Kita mau belajar. Haleluya. Supaya setiap pesan Tuhan bagi kita itu kita pegang dengan baik. Ya, Tuhan pegang kendali. Dia tidak ingin kita terhilang. Kalau toh kita itu pergi jauh, hilang, masih dia cari. Ya, dengan istilah saudara-saudara, domba itu bodoh. Domba itu hanya bisa hidup berkoloni. Kalau domba itu hidup diberi garis, ya, satu lingkaran, dia tidak akan keluar dari lingkaran itu. Karena kawan-kawannya semua ada di sana. Ya, tapi bukan berarti tidak ada yang bisa keluar, ada saja. Ya, sudah bodoh, nakal lagi gitu. Jadi ya terus dia keluar. Nah, keluar ini dia lalu kesasar. Kadang-kadang dengan mendengar suara dari teriakan kawan-kawan yang lain dalam lingkaran ini, dia bisa balik. Kadang karena keinginannya lebih kuat, lalu dia pergi lebih jauh dan dia hilang. Tapi untung lagi, ya, ini domba Tuhan itu selalu untung. Untungnya Tuhan bilang, gembala itu punya 99. Dihitung satu kurang, yang 99 ditinggalkan, dia pergi cari yang satu itu. Lihat saudara-saudara. Jadi satu pun dicari oleh Tuhan. Karena dia tidak mau kehilangan satu pun dari domba-dombanya. Ya, jadi jangan sampai hanya karena kesejahteraan lalu kita hilang. Ini perlu direnungkan. Yang kedua, Tuhan menyediakan Rut. Setelah Mahlon Kilion mati, lalu Naomi mendengar di Bethlehem mulai enak. Ya ini, orang yang selalu arahnya hanya kesejahteraan, dia selalu mendengar dan mencari, pasang telinga untuk apa? Peluang-peluang kesejahteraan. Dia pasang telinga, peluang-peluang kesejahteraan. Kalau dia dengar di Bethlehem, Tuhan mulai memberi makanan, dia kejar ke sana. Kalau dia pikir di Bethlehem kelaparan dan Moab lebih enak, dia kejar ke sana. Saudara bisa bayangkan hidup ini bisa bingung begitu. Betul bukan? Kejar sini, kejar sana. Padahal di Bethlehem tidak pernah kedengaran berapa orang mati karena kelaparan. Tidak ada dicatat di Alkitab. Tapi itu sudah menghantui keluarga Elimelech dan Naomi. Karena apa? Karena mereka berpikir di tangan kita ada kesejahteraan. Kita bisa ngatur kesejahteraan kita. Padahal sejahtera itu datangnya dari Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara, Naomi sekarang diajar oleh Tuhan keluar dari zona nyaman. Ya, diajar keluar dari zona nyaman. Kita kalau jadi anak Tuhan hanya yang dipikir sejahtera, lalu kita hanya hafal ayat-ayat itu. Mintalah maka kamu akan diberi. Itu ya, kan senang dengan ayat itu, betul bukan? Lalu kita berdoa, Tuhan aku minta dalam nama Yesus aku mendapat. Bisa dapat? Bisa. Siapa bilang tidak? Tetapi apakah hanya untuk itu Tuhan bagi kita? Ingat, Dia Tuhan. Dia itu Tuhan. Jadikan Dia Tuhan.
Haleluya. Artinya dia berkuasa atas hidup kita. Nah sekarang arah yang Tuhan berikan untuk Naomi apa? Ini, to serve and reach out. Melayani dan menjangkau. Kenapa Tuhan sediakan Ruth bagi Naomi? Karena Tuhan ingin supaya Naomi sekarang ceritanya beda. Kalau dulu mereka pergi keluar dari Bethlehem, pergi ke Moab dengan cerita, nanti kita akan begini, begitu di Moab. Sekarang dia mau pulang ke Bethlehem karena dia dengar Bethlehem diberi makanan oleh Tuhan. Jadi ceritanya lain sekarang. Kalau jalan pergi ke Bethlehem, ceritanya lain. Sebab tangan sudah kosong. Sekarang ceritanya kepada Ruth dan Orpa. Dia akan cerita, Tuhan telah menyediakan makanan di Bethlehem. Di Bethlehem kita dapat sejahtera. Di Bethlehem kita bisa hidup. Di Bethlehem, terus ceritanya Bethlehem. Jadi beda cerita. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan ingin Naomi mulai punya cerita yang berbeda. Bukan hanya mengandalkan sejahtera yang ada di tangan penuh ini tadi. Tetapi dia mau cerita Tuhan memberi makanan di Bethlehem. Kita ini yang perlu bisa makan atau apa, saudara? Tapi mungkin lain memang. Zaman dulu orang bilang, papa pergi cari makan. Ya toh, papa kerja pergi cari makan. Kalau sekarang, papa pergi cari uang. Lain kan? Ya. Seringkali orang kalau sudah duduk ngobrol cerita-cerita, deposito lu sudah berapa? Sudah CPM belum? Gitu. Ya. Yang lain lagi loh, oh gue punya udah lebih lah. Oh berarti sudah tenang gitu. Saudara-saudara, kita mesti tahu, ya Tuhan itu memberi cukup. Tujuannya supaya apa? Supaya kita tetap stay on track. Tapi kalau kita sudah merasa aku punya lebih, pasti perginya ke Moab. Sebab Bethlehem lapar. Ya, Bethlehem lapar. Jadi pasti mesti perginya ke Moab. Sebab apa? Di Bethlehem tidak bisa dapat lebih lagi. Sudah mentok. Apalagi kelaparan. Sudah pergi Moab. Tapi di Moab ada apa? Bisa segala. Tapi juga di situ ada mati. Mati suami, mati anak dua. Seolah-olah hari depannya terlalu suram. Sekarang Tuhan bukakan akalnya, dia buka hatinya, diingatkan Tuhan kasih makanan di Bethlehem. Dan ini yang membuat dia mau kembali. Dan ini ada kekuatan yang mendorong Naomi pergi kembali ke Bethlehem. Haleluya. Saudara-saudara, oleh sebab itu, ini adalah cerita bagaimana pelayanan dan penjangkauan itu harus selalu dihidupi setiap orang percaya. Saya ingin kita mengucapkan kata-kata ini. Pelayanan dan penjangkauan harus dihidupi dalam setiap orang percaya. Tuhan kasih Ruth untuk ikut ke Bethlehem. Tadinya itu mereka tidak mau, sebab dipikir apa? Ruth dan Orpa ini hanya bikin repot. Apalagi Naomi ini hatinya kepahitan, stres, ya, ngurusi diri sendiri repot. Buat apa ada orang lain menjadi beban bagi dia? Tetapi Tuhan ingin sekarang dia belajar menjangkau, ya, melayani dan menjangkau orang lain untuk mengenal Tuhan. Dan saudara bisa membayangkan kalau Naomi menolak penyediaan Tuhan yang berupa Ruth ini, berarti dia menolak to serve and to reach out. Ruth yang harus diceritain tentang Tuhan. Jadi Tuhan itu mengumpan Naomi, diberi umpan supaya dia
balik dan bawa Rut. Dan Tuhan menyediakan Rut untuk Naomi kembali pada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Dan saudara tahu dengan adanya Rut, silsilah keturunan Yesus itu turun dari Rut orang Moab ini. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, yang pertama, melayani dan menjangkau ini keharusan apapun situasinya. Kita jangan melepaskan kesempatan ini. Tidak ada pilihan atau opsi lain bagi Naomi. Kembali ke Bethlehem. Kembali dalam rencana Tuhan. Haleluya. Ini untuk setiap orang percaya. Ya, saudara-saudara. Jadi kita mau menjadi orang-orang yang menuruti kehendak Tuhan. Haleluya. Dan kalau kita menuruti kehendaknya, kita ini berarti tidak buang waktu. Ya, waktu kita itu berharga. Dan kalau kita mengikuti kehendaknya, setiap waktu yang kita gunakan selalu ada hasilnya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, tawaran Orpa dan Rut ini sebetulnya tidak punya alasan ya untuk nebeng sama Naomi. Aku tidak mau meninggalkan engkau, aku akan kembali kepada bangsamu. Tidak ada alasan. Sebab Naomi dia tidak bisa mencarikan. Ya, Naomi dia tidak bisa mengadakan kesejahteraan buat mereka dengan usianya yang sudah makin bertambah. Saudara-saudara, mereka bisa tinggal di Moab, mereka bisa melanjutkan hidup mereka, tetapi justru Tuhan seolah-olah telah mengatur dan menetapkan semua ini supaya dengan cara Tuhan mengubah Naomi. Tuhan mengubah Naomi. Dulunya hanya mencari kenyamanan, sekarang dibentuk berbeda oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, sekali lagi melalui Naomi, Rut lalu mengenal Tuhan secara pribadi dan melalui Rut lahirlah Yesus. Puji nama Tuhan ya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, melayani dan menjangkau adalah cara Tuhan menaruh kita di dalam rencananya. Tidak ada pilihan lain. Jadi ini yang membuat Tuhan taruh kita di dalam rencananya. Orang yang sukanya itu makan, dia akan terus cerita tentang makan. Betul bukan? Ya. Orang yang sukanya itu hobi, misalnya hobinya itu mobil, dia pasti selalu cerita tentang mobil. Nah, apa yang kita ceritakan, semakin kita ceritakan, passion kita semakin bangkit. Gairah kita makin bangkit. Ya, makin diceritakan, makin bangkit. Saudara-saudara perhatikan Rut 1 ayat yang ke-19. Berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Catatan ini penting. Mereka tiba di Bethlehem itu memakan waktu atau jarak 80 sampai 100 kilometer. Mereka tidak naik mobil listrik, mereka tidak naik lain-lain, mereka sudah tidak punya apa-apa, dan adanya mereka jalan kaki, jalan santai, dan butuh waktu paling sedikit 10 hari. Malang, Surabaya mungkin bisa dicoba jalan santai, kira-kira berapa hari kita sampai di sana. Betul bukan? Saudara-saudara, paling sedikit 10 hari. Nah, apa yang diceritakan di perjalanan 10 hari ini? Tadinya dia pergi dengan tangan penuh, sekarang kembali dengan tangan kosong. Cerita apa? Yang penuh di pikiran Naomi adalah Bethlehem Tuhan memberi makanan. Bethlehem Tuhan memberi makanan. Oleh sebab itu dia terus cerita di sepanjang jalan. Bethlehem Tuhan memberi makanan. Rutnya tanya, Tuhan itu siapa? Naominya mulai cerita, Tuhan itu Tuhan Yahweh, Tuhan Israel. Dan terus dia cerita selama 10 hari.
Saudara-saudara, dulunya Naomi tidak punya bahasa itu. Naomi tidak punya cerita itu. Tetapi seolah-olah Tuhan paksa. Tuhan tidak kasih pilihan lain buat Naomi. Mulai sekarang ceritamu harus tentang Tuhan memberi makanan di Bethlehem. Saudara-saudara, ini yang perlu kita sadari. Melayani dan menjangkau itu caranya Tuhan menaruh kita di dalam rencananya. Ya, Dia tidak akan bikin kita kelaparan. Tetapi gunakanlah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk terus melayani dan menjangkau. Puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, ini yang Tuhan mau melalui cerita Naomi. Dia ingin memberitahu kepada kita semua. Bersyukurlah kalau Tuhan melibatkan kita untuk melayani dan menjangkau sesama. Ya, saudara-saudara, karena di sisi lain pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan untuk kita. Jadi jangan sampai kita balik, ya. Tapi marilah kita mau tetap mengejar Tuhan karena kesejahteraannya sudah diberikan bagi kita. Yang ketiga, melayani dan menjangkau jangan dihentikan. Kalau kita lari dari pelayanan kita dan menjangkau, itu bukan pilihan, tapi itu kesasar, kita tersesat. Tapi jadikan panggilan melayani dan menjangkau sebagai pilihan bagi kita. Ya, Yunus itu memberitahu kita sebagai contoh. Ya, dia diutus oleh Tuhan. Dia disuruh oleh Tuhan. Tapi kemudian dia terhilang dan tersesat. Karena apa? Mau mengikuti dirinya. Ya, Tuhan nyuruh, tapi kan Tuhan bisa pakai cara yang lain. Itu anggapan Yunus. Ya, sehingga Yunus mesti tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam. Lalu saya itu berpikir, ikan itu bukan menelan mangsanya dengan mengunyah. Kalau dia dikunyah pasti hancur di depan. Tapi ikan itu makan setelah dia masuk, dihisap, lalu di perut ikan itu dia menghisap makanan itu sampai habis. Saudara-saudara, karena Tuhan menyelamatkan Yunus, dia ada di perut ikan, nggak sampai dihisap sampai habis. Betul bukan? Dia masih bisa dikeluarkan, dimuntahkan. Karena Tuhan kirim ikan ini. Nah, jadi kita perlu tahu, saudara-saudara, kalau kita hanya mencari kesejahteraan, bahayanya terlalu banyak, apalagi dengan meninggalkan Tuhan. Satu hari saya di Palangkaraya setelah selesai ibadah, lalu tinggal di situ seorang ibu. Lalu ada seorang teman, dia bilang, "Pak, ibu ini dia itu datang di toko saya. Ya, saudara ini dia sederhana tokonya, hanya jual handphone. Tapi kemudian ada ibu datang dengar lagu rohani. Lalu dia tanya ibu ini, 'Loh, Anda pergi ke gereja mana, Pak?' 'Oh, pergi ke gereja itu.' Ibu datang kalau hari Minggu, ibu dengar kabar baik. Taunya dia Minggu datang. Saudara-saudara, orang ini, teman ini dia hanya cerita pendek saja. Ternyata ibu ini memang haus sekali. Begitu dia datang, selesai ibadah, dia tidak pulang. Lalu saya menemui dia, dia bilang, 15 tahun aku hilang. Dan hari ini aku kembali ke rumah bapakku. Dan dia nangis-nangis, tidak bisa berhenti. Dan dia bilang, doakan supaya minggu depan ini aku kembali ke Jawa. Dan aku bisa tetap ada di rumah bapakku. Saudara-saudara tahu artinya orang kembali ke rumah bapak? Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian,
Kalau saudara-saudara mengikuti cerita pertobatan-pertobatan, ada seorang yang sangat belia, waktu itu dia dinikahin oleh anak dari kerajaan Kesultanan Malaysia. Dia pikir, wah, kalau aku masuk dalam keluarga ini, hidupku sejahteranya bukan main. Tapi saudara tahu apa yang dia dapat? Penganiayaan demi penganiayaan. Dari hari ke hari, itu yang dia alami. Saudara-saudara, sampai satu waktu dia memutuskan. Dia mencoba untuk ketemu dengan ibunya. Dan dia ketemu dengan ibunya. Dan ibunya mendoakan dia. Hari itu dia terima Tuhan dalam hidupnya kembali. Dan dia menemukan damai sejahtera. Saudara tahu sampai hari ini, dia membina satu persekutuan yang disebut Rasuli di selatan pantai Jawa ini, saudara-saudara. Dan nanti bulan Juni mereka akan berkumpul di Sekolah Alkitab di Purwokerto. Kira-kira 1.100 orang. Ya, mereka datang dari seberang sana, saudara-saudara. Mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Dan ada banyak yang dulunya terhilang. Sekarang mereka kembali kepada Tuhan. Dan mereka menceritakan betapa bahagianya mereka ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada hidup lebih bahagia dari melayani dan menjangkau. Haleluya. Jadi Tuhan menempatkan kita di sana berada di tempat yang paling aman dan sejahtera. Puji Tuhan. Untuk jemaat Efesus yang berhenti melayani sesama, dia berhenti menjangkau, Tuhan berpesan, Wahyu 2 ayat yang kelima, Tuhan memberitahu, ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Haleluya. Jangan sampai Tuhan mengambil kaki dian ini dari tempatnya. Membuat kita tidak bersinar lagi. Membuat tidak ada cahaya lagi dari hidup kita. Tapi dia itu Tuhan yang menempatkan kaki dian itu di sana. Tujuannya supaya tetap menyala. Kalau Tuhan bikin kita hari ini tetap bersinar, ini karena anugerahnya. Dan dia ingin supaya kita tetap bersinar. Tetap bersinar. Punyailah semangat kasih mula-mula. Dan kita mau terus melayani dan menjangkau. Haleluya. Saudara-saudara, cerita Naomi diangkat untuk mengingatkan kita semua. Kalau Tuhan memberkati kita, kita mau tetap tidak berhenti melayani dan menjangkau. Kalau toh kita dalam tengah masalah kita, kesukaran kita, kita tidak mau menyerah untuk terus melayani dan menjangkau. Haleluya. Di situ ada kesejahteraan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya pernah cerita sama saudara-saudara, seorang teman pengusaha di Makassar. Dia sakit ginjal, ginjalnya parah. Ya, badannya mulai bengkak dan lain sebagainya, saudara-saudara. Lalu dia bilang, Tuhan, tolong aku Tuhan. Apa sajalah Tuhan mau, aku mau lakukan. Kalau misalnya ada gereja yang perlu bantuan, membangun gereja, aku pasti bantu Tuhan. Gitu. Lalu 2 minggu kemudian datang, ya, ada satu gereja, dia datang cerita-cerita, bilang, gereja kita mau membangun ini. Oh, dia pikir ini kesempatan Tuhan mau menyembuhkan aku. Dia bangun gerejanya sampai selesai. Sakitnya gak sembuh. Sampai dia bilang, loh Tuhan, aku kan sudah ngomong, kalau ada gereja mau dibangun, aku pasti bantu sampai selesai. Sudah selesai, aku kok masih sakit? Ya,
Oh, Tuhan kan enggak mikir begitu, yang mikir kan kamu sendiri gitu loh. Iya kan? Nah, lalu dia ini di luar taunya dia. Dia ingat seorang kawan. Kawan ini hidupnya, waduh kacau balau. Tapi karena berkawan lalu dia cerita. Kamu minggu ikut aku ke gereja ya? Gitu. Ke gereja? Ya sudahlah boleh gitu ya. Dengaran kamu ngajak aku pergi gereja gitu. Yang satu juga mikir gitu. Loh aku ini tadi ngapain ngajak dia pergi ke gereja gitu. Sudah tahu? Diajak pergi ke gereja. Minggu depannya nggak diajak, datang lagi kawannya ini. Dan akhirnya sampai dia dibaptis. Saudara tahu? Di luar taunya dia. Ketika kawannya yang satu ini sudah terima Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan. Tahu-tahu dia enggak bengkak lagi. Dia pikir, loh kok aneh ya, aku sekarang sembuh. Dia pergi ke dokter, dia di-check up semua. Oh ginjalmu sudah baik. Dari situ lalu dia tahu, Tuhan bukan butuh uangku buat bangun gereja. Tapi Tuhan itu butuh aku untuk cerita kepada mereka yang lain tentang Tuhan. Dan kalau ini dipenuhi, dan sejahtera itu datang dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, ini hanya salah satu dari sekian banyak pengalaman yang dapat saya ceritakan kepada saudara-saudara. Dan sekali lagi, tiap anak Tuhan bisa saja kehilangan arah. Tetapi Tuhan punya caranya untuk mengembalikan anaknya melalui kita semua. Jangan sampai kita diamkan, jangan sampai kita biarkan. Haleluya. Ada orang-orang yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia membutuhkan, Tuhan ingin supaya kita menjadi umpan bagi mereka. Yang ketiga, saudara-saudara, kembali ke Bethlehem. Bukan hanya ada makanan di Bethlehem yang Tuhan sediakan, tetapi Tuhan menyediakan Boaz. Boaz ini adalah kinsman redeemer, keluarga yang berhak menebus. Haleluya. Kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan, dalam rencananya Tuhan, Tuhan menyediakan sukacita. Tuhan menyediakan sukacita. Tadinya Naomi tersesat, tidak fokus, Tuhan menuntun. Ya. Sepertinya Tuhan paksa dengan kematian-kematian yang ada di Moab. Sepertinya Tuhan, kenapa kalau tidak mati, masa Tuhan tidak bisa tuntun? Kadang mungkin begitu. Kalau nggak ada yang mati, nggak bisa dituntun gitu. Ya, karena manusia itu, saudara tahu orang Israel itu dibilang kepalanya batu, tengkuknya besi, hatinya keras. Ya. Oleh sebab itu Tuhan perlu terus mengadakan ya macam-macam yang keras untuk Israel. Dan bahkan satu kali dia akan berseru kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Hari ini kelihatannya dia dilindungi, kelihatannya dia pinter, kelihatannya dia hebat. Ya, apa saja yang di udara melayang bisa ditangkal. Tetapi ada waktunya dia akan kepepet sekali dan dia berseru kepada Tuhan. Hidup kita juga begitu, saudara-saudara. Kalau kita tidak cepat-cepat kembali menyambut tuntunan Tuhan. Sekali lagi ingat, kata-kata Tuhan itu janji yang mengikat dengan kita semua. Ya, janji yang mengikat bagi kita semua. Dengan Naomi membuka hati. Walaupun kelihatannya seperti dipaksa, tapi di sana Tuhan menyediakan Boaz. Haleluya. Penebus bagi keluarga ini. Saudara-saudara sekalian, marilah kita semua mau belajar dari sini. Tentang kembali ke Bethlehem. Nggak perlu sampai habis-habisan. Tapi mari kita mau kembali ke Bethlehem. Haleluya. Kembali kepada Tuhan dan kembali kepada rencananya Tuhan. Dia menyediakan jalan dan kesejahteraan.
bagi orang-orang yang dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Dia ingin kita terus melayani dan menjangkau, ya, supaya kita tetap menjadi sweet and pleasant, bukan kepahitan dan tawar hati dan kecut hati. Orang kepahitan, tawar hati, kecut hati sensitif, ya. Ini ndak nyaman, itu ndak nyaman, ini ndak enak, itu ndak enak. Tapi kita mesti dengar, Tuhan menyediakan makanan di Bethlehem. Mungkin tangan kita tidak penuh, seperti waktu kita keluar. Tapi pasti ada makanan. Kita tidak terancam dengan kematian. Karena kita tahu ada kesejahteraan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara-saudara, pelajarannya adalah jangan ninggalkan Tuhan dan rencananya, sebab itu yang terbaik bagi kita. Sadarilah saat kita melayani dan menjangkau, Tuhan menyediakan sukacita bagi kita. Tidak pernah dibayangkan ada Boas menebus. Sehingga Naomi ikut sejahtera. Jadi Tuhan seolah-olah paksa. Ayo cerita Bethlehem. Cerita Tuhan Israel. Begitu dia cerita, Rut menyambut. Hidupnya diubahkan. Rut menjadi bertanggung jawab dan melayani keluarga. Muncullah Boas sebagai penebus yang disediakan Tuhan. Saya ingin membaca bersama saudara ayat penutup Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Kita ucapkan sama-sama. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, dia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Di hari kebangkitan, hari yang pertama di minggu itu, sampai di malam hari, Tuhan datang menemui murid-muridnya. Yang dia katakan pertama, damai sejahtera bagi kamu. Dia tunjukkan tangannya yang lobang karena paku. Lambungnya yang luka karena ditikam. Lalu dia mengucapkan sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Lalu dia mengembuskan nafas kepada mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Lalu dia berpesan tentang pengampunan dosa. Dia ingin dan dia berkata, sebagaimana aku diutus oleh Bapa, sekarang aku mengutus kamu. Bawa kabar baik tentang pengampunan dosa. Di dalam keluarga kita, kalau sedang baik-baik saja, beritakan kabar baik tentang pengampunan dosa. Kalau toh kita menghadapi banyak kesukaran, tetap beritakan kabar baik tentang pengampunan dosa. Sebab dia berkata, sejahtera, terimalah sejahtera, damai sejahtera bagi kamu. Terimalah Roh Kudus. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jadi tidak ada yang tidak diutus oleh Tuhan. Dia mengutus kita dan dia memberitahu, terimalah Roh Kudus. Haleluya. Dan dia menyuruh kita berada di track yang benar ini. Kabarkan kabar baik tentang pengampunan dosa. Dia menyediakan kesejahteraan. 2 kali dia ucapkan damai sejahtera bagi kamu.
2 kali dia ucapkan. Dan dia mengatakan, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kesimpulannya, melayani dan menjangkau adalah keharusan. Melayani dan menjangkau adalah cara Tuhan menaruh kita dalam rencananya. Melayani dan menjangkau jangan dihentikan, jadikan pilihan kita. Tiap anak Tuhan bisa saja kehilangan arah, tapi Tuhan punya cara untuk mengembalikan anaknya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dengan mengangkat tangan kita, haleluya. Terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di Setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, haleluya. tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tuhan Yesus, siang ini Engkau mendengar. Siang ini Tuhan melihat setiap hati kami. Tidak terbatas kasih-Mu, Yes, tidak terbatas kuasa-Mu. amen. Kami percaya damai sejahtera Engkau berikan bagi kami. Ya, Kami menyambut pesan Tuhan. Kami tahu Tuhan mengikat janji dengan kami. Dan Engkau tidak akan merubah janji-Mu dengan kami. Tuhan, kembalikan kami. Kembalikan kami. Kembalikan kami. Kembalikan kami. Kami ingin hidup dengan kasih mula-mula. Kami ingin supaya dengan kasih mula-mula kami terus berada di dalam jalan Tuhan. Haleluya. Kembalikan kami. Kembalikan kami. Engkau hadir di sini buat kami semua. Tuhan tahu setiap hati kami. Tuhan, kami percaya Engkau sedang memegang kendali dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Dorong hati kami terus, nyalakan semangat itu di hati kami untuk terus melayani dan menjangkau. Karena Tuhan tidak memberi opsi bagi kami. Dan kami mau menjadikan ini pilihan bagi hidup kami. Terima kasih. Kami tahu Tuhan sedang menyediakan rut untuk diinjili, untuk diberitakan kabar baik kepada mereka.
Dan kami percaya Tuhan menyediakan Boas sebagai penebus. Dan kami percaya proses Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mendengar pesan-Mu. Biarlah Roh Kudus akan terus berbicara. Haleluya. Dan kekuatan dari Tuhan membuat kami pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar umat-Mu akan pulang. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani menyertai kita semua. Tuhan, berkati umat-Mu dengan berkat berlimpah-limpah. Perbuatlah perkara besar supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Perluaslah daerah dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan kami dari malapetaka dan penyakit supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Setiap anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan perpuluhan, persembahan kasih, janji iman, Tuhan memberkati dengan berkat berlipat kali ganda serta mewarisi hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut berkat Tuhan. Bersama kita mengatakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian sampai minggu yang akan datang.